Oke, hari gue mau ngebahas satu gerakan yang lagi rame ya di Indo ya, yang judulnya tuh Sell Singapore by Indonesia. Jadi ini gerakan nih katanya ya kita disuruh ngeboikot produk-produk Singapura, aplikasi-aplikasi Singapura, atau makanan, atau restoran. Pokoknya semua yang berbau Singapura tuh jangan dipakai lah. Cuman gue ada nemuin beberapa keanehan sih sama ini gerakan, jujur aja. Nih, yang gue perhatiin nih, yang satu nih gerakan tuh banyak kan adanya nih di kandang gorila. Lu tau lah platformnya apa yang gue sebut kandang gorila. Ya kalau ada di Facebook lu nongol, ya misalnya ada yang post juga, itu sebenarnya videonya ya repostan atau postingan di kandang gorila tuh dipost-postin ulang di Facebook. Terus yang kedua, lu tau gak apa? Jadi yang pada ngepost-postin begini di kandang gorila tuh ID-nya pada ID baru anjir, sumpah lu lihat aja, followernya masih kecil, upload juga cuma 2-3 video, tapi sekalinya mereka upload yang soal beginian, itu tuh ramenya setengah mampus anjir, sumpah anjir, itu yang nonton banyak banget, yang komen juga. Terus yang ketiga ya, sekarang mulai pada kayak liar banget gitu loh, mulai kayak asbun gitu, nyebut-nyebut aplikasinya, yang misalkan disebut kayak Lazada lah, habis itu ada maskapai AirAsia, Grab, terus apalagi sampai ada yang produk yang gue tahu bener ini produk orang Indo gitu loh. Jadi dibilang katanya Mako tuh, Mojeko katanya aslinya Bretok tuh, itu sama boykot. Nah terus yang keempat juga yang aneh lagi, lu tau gak apa? Jadi mereka ini nih ya kan bilang suruh blokir ini gitu, lo boykot aplikasi ini atau apa ini. Tapi mereka nyebutin penggantinya katanya. Lu mendingan pakai ini aja nih sebagai penggantinya. Ini asli Indonesia nih gitu. Dan itu menurut gue justru aneh. Dan yang kelima, ini yang paling goblok anjing. Lu tau gak apa? Jadi ada orang-orang nih yang nyuruh kayak jadi kita tuh rese tau gak lu? Jadi disuruh katanya orang yang misalnya restoran gitu Singapura atau orang punya usaha apa gitu. Kan pada ada nongol tuh di Google katanya suruh pada di bintang satu. Gila anjir sumpah. Kalau misalnya lu mau boykot dan lain-lain itu sebenarnya terserah anjir. Gua nggak ngelarang, itu bebas. Itu kan hak pribadinya orang. Misalnya ya oh ini buat bentuk patriotismenya lu atau apa gitu. Monggo ini. Tapi yang penting lu mesti tahu itu bener apa enggak. Nih gue kasih tau aja, Lazada itu tuh punyanya itu Alibaba anjir, punya perusahaan China, punyanya si Jack Ma. Kayak AirAsia juga sama anjir, itu punyanya orang Malaysia, Tony Fernandes, dan perusahaannya juga di Malaysia. Ya apalagi yang dibilang katanya Mako masih Bretok. Jadi itu yang punya tuh Johnny Andrean, asli orang Indo, sumpah anjir. Itu Bretok, dia ngambil franchise, karena franchise-nya udah habis. Makanya digantilah Mako. Dan itu Jeko sebenarnya perusahaan benar-benar asal Indonesia. Cuman emang dia bisa ekspor sampai ke luar negeri. Jadi jangan mau kayak asal-asalan gitu loh. Sampai ada yang bikin teori-teorinya tuh ya, gua lihat tuh di aplikasi kandang gorila. Jadi bilang katanya lu liatin aja headquarter saya tuh katanya pada di Singapura, kayak Lazada di Singapura dan yang lainnya di Singapura. Cumi, gua kasih tau aja. Google tuh YouTube juga kantor headquarter Southeast Asia-nya juga di Singapura. Kandang gorila yang lu pakai juga di Singapura ya, Facebook juga di Singapura. Mereka pada di Singapura aja, bukan karena misalnya mereka headquarter saya di Singapura sama dengan itu perusahaan Singapura. Itu kan salah satu lu bikin kayak analogi tuh yang salah anjir. Karena mentang-mentang ada kayak markasnya di Singapura sama dengan ini langsung Singapura gitu. Enggak gitu juga anjir. Ya kalau lu mau ngomong kayak begitu ya ngomong kasarnya semua yang kita pakai juga asalnya di Singapura, kan nggak begitu juga. Ya kalau lu mau totalitas ya langsung aja bikin aplikasi sendiri gitu. Indotube, Indotok, atau Indobook, atau Eksi Indo sekalian gitu. Kan nggak begitu juga konsepnya. Nggak serta-merta misalnya dia ada perwakilan di Asia Tenggara atau di Singapura markasnya. Soalnya kan tuh keuntungannya semua masuk ke sono semua. Enggak juga aja. Di Indonesia juga kan ada kan perwakilan cabangnya. Ya, jadi kayaknya nggak make sense gitu loh yang di ngomongin sama beberapa orang ini. Ya habis itu juga kan lu bisa lihat juga tuh aneh-aneh bener. ID-ID baru gitu. Kan jarang-jarang di TikTok. Ya misalnya posting apa kadang yang nonton cuma berapa aja. Ini kalau topiknya ini ya, udah pasti lu langsung dipromosin. Jadi kalau lu bikin yang kayak begini-begini nih sekarang kalau ID-ID baru, langsung nih dipromosin. Yang gue bingung lagi ya, kenapa tuh mesti ya kayak dikasih tahu gitu kayak aplikasi penggantinya atau produk penggantinya.
Dan anehnya lagi itu kenapa semuanya berafiliasi tuh sama si kandang gorila ini. Ya kita ngomong kasarnya si Duolingo atau si Shop gitu. Itu kan semua afiliasinya sama dia, sama pengiriman gitu loh. Oh, pakai ini. Semua kayak mesti disebutin ada penggantinya gitu loh. Oh, mendingan pakai ini aja nih. Ya udah kayak diarahin aja gitu loh. Dan ID-ID-nya juga rata-rata mirip-mirip nyuruh ini ke ini. Ya kayak contoh yang roti lah katanya. Oh, ini rotinya Singapura katanya. Mendingan makan roti ini aja, roti Indonesia. Kan maksud gua orang Indonesia tuh pinter-pinter gitu loh. Misalnya lu nyuruh boykot atau blokir gitu ya, ya udah itu aja ngomong gitu loh. Kenapa mesti nyebutin kayak produk-produk yang kayaknya mesti bisa ngegantiin mereka gitu loh. Nggak make sense menurut gua. Jadi ini takutnya kayak dulu, tau gak lo? Ya inget kan waktu boykot-boykot yang katanya bentuk kepedulian gitu loh. Itu kan banyak yang salah juga. Ya misalnya coklat Silver Queen, itu kan jelas-jelas itu buatan Indonesia gitu loh. Lu lihat aja sejarahnya anjir. Orangnya walaupun tinggalnya di luar negeri gitu loh, itu asalnya dari sini gitu loh. Udah bukan punya, ya katanya orang berafiliasi sama negara tertentu gitu. Sosis Kansler juga, itu kan punya orang Indonesia juga. Itu kan sebenarnya jadi kayak ini, tau gak lo, kayak apa ya kalau gue bilang, kayak black campaign gitu loh. Jadi persaingan bisnis yang dibalut gitu dalam bentuk ya ajakan-ajakan patriotisme. Dan yang satu lagi menurut gue ini yang nggak pantas sih gue bilang. Ya itulah yang ajakan-ajakan gitu, suruh ngebintangin satu gitu usaha-usaha yang di Singapura. Kan sebenarnya mereka nggak tahu-tahu ini urusan negara aja. Jangan sampai lu jadi rese gitu loh. Urusan orang lain yang mereka mau usaha gitu, dirusak-rusakin gitu loh ratingnya. Itu tuh gak lo apa, ntar ujung-ujungnya jadi ribut anjir antara netizen-netizen gitu loh. Jadi urusannya dari negara akhirnya jadi ribut-ribut beneran gitu loh. Ya, gua kasih tahu aja. Ya mungkin pikir, oh orang Indonesia kan banyak katanya, mereka juga pasti kalah. Ya bukan gitu juga anjir, kita dicap jadi orang brengsek, kayaknya jadi orang rese. Takut ya, ntar kalau ada apa-apa ujung-ujungnya tuh yang dicap orang Indonesia dulu gitu loh. Yang dibilang, oh ini nih biasanya kayak orang Indonesia, biang resenya orang Indo gitu anjir. Jadi gua nggak ngelarang lu misalnya mau boykot apa, itu kan hak-hak lu. Cuman gua kasih tahu lu jangan sampai tuh dimanfaatin sama orang-orang tertentu. Terus yang kedua tuh lu jangan jadi orang yang rese anjir. Karena itu banyak orang yang gak tahu apa-apa anjir. Usaha anjir. Dia sama kayak kita. Kita usaha, dia usaha. Terus mendadak kayak ratingnya di Google dijelekin, dihancurin. Itu kan jatuhnya lu udah brengsek anjing. Kayak ngancurin usaha orang yang kayaknya gak tahu apa-apa soal begini-beginian. Kan goblok namanya. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.